pencobaan. Iya, setelah jatuh dalam percobaan, jatuh dalam dosa. Yesus ingin kita berjaga-jaga dan berdoa, karena kita tahu di dalam kenyataan kehidupan ini banyak yang membuat kita takut, banyak membuat kita khawatir. Bahkan seringkali pikiran kita menuduh kita berpikir yang macam-macam. Lalu sebenarnya waktu kita menghadapi dalam kenyataan, peristiwa itu tidak seperti yang kita bayangkan. Oleh sebab itu, mari kita belajar berdoa dan berjaga-jaga. Sambil berdoa, sambil kita datang kepada Tuhan Yesus, bahwa apa yang saya doakan ini, kalau saya sudah berdoa, artinya saya mau belajar menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Berjaga-jaga dalam kehidupan saya, tentunya ada tugas tanggung jawab yang kita miliki. Yang ketiga, apa yang Yesus mau sampaikan? Untuk takluk dan menang. Ada tiba waktunya akan menghadapi itu semua. Setiap peristiwa yang dihadapi pasti ada waktu kita, ada waktunya. Kita tidak bisa menghindar. Masalah atau pergumulan pasti akan berakhir. Betul gak Bapak Ibu sekalian? Masalah dan pergumulan kita pasti akan berakhir. Tetapi kuasa Tuhan tidak pernah berakhir. Saya meyakini pergumulan kita, tantangan kita pasti akan berakhir. Entah itu memang benar-benar diselesaikan, entah itu memang berakhir ya hidup kita di dunia ini. Tapi kuasa Tuhan tidak pernah berakhir. Setelah kita mungkin menyelesaikan masalah kehidupan kita dan berakhir, bisa menang, bisa bersuka cita, atau mungkin kita juga dalam pergumulan kita ada tantangan dan kita akhirnya ya hidup kita akan kembali kepada Tuhan. Kita yakin hidup kita tidak berhenti di tempat ini saja. Tuhan menyiapkan kuasanya di waktu-waktu ke depan. Artinya akan tiba waktunya, tetapi kuasa Yesus akan nyata di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Yesus sudah mengingatkan murid-murid untuk berdoa dan berjaga-jaga sampai pada waktunya, walaupun murid-murid mungkin belum siap. Tapi Yesus katakan pada ayat yang ke-40 sampai 43, 42, dan ketika ia kembali pula, ia mengatakan kepada mereka sedang tidur, mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan beristirahatlah, cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi dan menyerahkan Aku sudah dekat. Ya, Yesus tadi yang pertama dia mengingatkan, tapi sekarang waktunya sudah tiba. Yesus mengingatkan para murid-murid untuk siap sedia. Buktinya apa? Buktinya kita tahu nanti setelah Yesus didatangin sama Yudas, dicium, lalu muridnya ada yang menghunus kuping yang akan menangkap Yesus, dan Yesus memberikan mujizatnya kembali menempelkan kuping itu. Ada yang murid-murid akan menyangkal, yaitu Petrus. Murid-murid tidak tahu pada kemana pada waktu itu, pada waktu Yesus ditangkap di Pilatus, dan mereka ada menjauh daripada itu semua. Pertanyaannya, mengapa Yesus memilih murid-murid yang pada akhirnya mereka akan mengkhianati Yesus, yang pada akhirnya mereka akan meninggalkan Yesus entah kemana. Tapi Yesus memilih mereka, dan setelah peristiwa kebangkitan itu, kita dapat melihat bahwa Petrus 3.000 orang percaya kepadanya. Artinya ketika waktunya tiba, waktunya yang menyertai orang-orang percaya akan mendapatkan kekuatan. Murid-murid Yesus mendapatkan kekuatan dan hikmat setelah mereka sungguh dekat dengan Tuhan dan waktunya Tuhan berikan kepada mereka. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, marilah di dalam kehidupan yang masih kita hadapi, kita terus belajar mendekatkan diri dengan Tuhan. Kita terus belajar menyerahkan kepada Tuhan, dan kita memohon biarlah menjadi kehendaknya Tuhan. Pasti Tuhan menolong, pasti Tuhan memberkati kehidupan kita. Kalau kita belajar dari doa Getsemani, sungguh
sangat dalam, sungguh sangat memberkati kehidupan kita. Bahkan kita sungguh belajar bagaimana Allah sendiri menyerahkan apa yang menjadi kehendak Bapaknya, bukan menjadi kehendak diri kita sendiri. Tuhan pasti tolong dan melaksanakan sesuai dengan kehendaknya. Waktunya akan tiba jika Tuhan yang menolong. Kita tidak perlu takut. Mungkin sepahit apapun, Tuhan beserta dengan kita asal kita kuat. Contoh di dalam Alkitab sudah banyak, yaitu Yusuf yang dibuang oleh saudaranya, yang dikhianati, tapi ketika Tuhan menyertai sampai akhirnya dia sampai ke Mesir, bahkan menyelamatkan saudara-saudaranya. Ayub yang begitu menderita luar biasa, harus kehilangan hartanya, harus kehilangan keluarganya. Bahkan ada yang mengatakan, malaikat mengatakan, Ayub diberkati karena Tuhan yang menjaga. Gitu. Akhirnya iblis berkata kepada, coba engkau tidak menjaga. Lalu Ayub jatuh, ternyata apapun kondisinya ia tetap setia kepada Tuhan. Marilah Bapak Ibu yang terkasih, kita harus takluk dan kita pasti menang jika kita ada bersama dengan Tuhan. Anak-anak yang juga yang mau sidik dan atestasi masuk, marilah kita terus mempersiapkan diri untuk belajar kehendaknya, takluk dan menang mencari kehendak Tuhan. Walaupun sukar, pasti di sana ada kekuatan daripada Tuhan. Jangan hanya bergantung kepada kekuatan diri kita sendiri, tapi bergantunglah kepada kekuatan Tuhan. Merespon zaman ini juga perlu dengan hikmat Tuhan. Jangan sampai kita memiliki hikmat yang salah. Kemarin, puji Tuhan, saya dan istri sudah 2 kali disuntik vaksin, tetapi saya bertemu dengan salah satu hamba Tuhan. Dia katakan, Pak, masih banyak loh para hamba Tuhan yang nggak mau disuntik vaksin. Loh, kenapa? Mereka bilang bahwa ini masih ada hubungannya dengan nanti 66 gitu ya. Masih banyak hamba Tuhan yang punya pikiran bahwa nanti disuntik, pikirannya vaksin ini untuk nanti nggak diterima pada waktu masa 66 dan lain sebagainya. Lalu mereka itu bilang, nah biasanya itu kan lambang itu di jidat dengan di tangan ya, di dalam Alkitab. Bukannya disuntik, dia bilang gitu. Jadi masih banyak orang-orang yang bahkan hamba Tuhan sendiri yang masih nggak mau divaksin. Tentunya kita sebagai orang percaya, vaksin itu kan untuk mencegah, bukannya lambang untuk 66 dan lain sebagainya. Tapi ini untuk sesuatu yang mempersiapkan untuk bangsa kita untuk maju lebih baik. Bukan syarat dengan makna politik dan lain sebagainya. Seringkali kita melakukan yang salah itu dalam merespon situasi yang ada. Nah, biarlah kita boleh terus memahami fenomena yang ada. Bahkan juga ketika kita memahami fenomena kesembuhan, ya lewat YouTube aja kita ikutin, kita sembuh gitu. Nah, tentunya kita harus punya hikmat juga. Bukan berarti berdoa dan menyembuhkan. Sekarang kan banyak hamba Tuhan yang berdoa, gak usah minum obat, doa aja. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita harus punya pemahaman yang kedua. Dia berdoa juga tetap minum obat. Kalau misalkan cuma berdoa aja, untuk apa rumah sakit? Untuk apa obat gitu. Kita harus punya bandul pemahaman yang berkembang tentang iman Kristen. Ya, kita boleh berdoa, kita juga diberikan hikmat untuk minum obat, jaga diri, berolahraga, melakukan yang baik untuk tubuh kita. Jadi fenomena ini ada gitu ya di dalam kehidupan saat ini. Biarlah kita harus punya hikmat waktu kita mengikut Tuhan. Ya, ada yang garis ke kiri, udah berdoa aja, minta kesembuhan sama Tuhan. Ada yang ke kanan, udah minum obat aja gitu, nggak perlu Tuhan. Tapi kita sebagai orang yang percaya, kita harus berimbang. Kita perlu berdoa, perlu minum obat, perlu menjaga diri berdoa dan berserah kepada Tuhan. Biar Tuhan yang menyembuhkan kita dengan kuasa yang daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, sebentar kita akan masuk dalam ibadah pelaksanaan sidih, dan biarlah anak-anak yang sidih kalian terus melayani Tuhan bersama-sama. Untuk kalian menjadi jemaat yang dewasa di gereja ini, menjadi penerus tiang-tiang gereja. Mari melakukan pelayanan di tengah
secara online. Adalah terlebih keluarga juga bersuka cita. Mereka sudah membawa anak-anaknya sampai saat ini usia 15, mereka mengenal Kristus. Pasti sukacita orang tua begitu luar biasa. Waktu kecil, orang tua dengan imannya membawa anak menyerahkan kepada Tuhan. Sekarang kalian sudah semakin dewasa, sudah semakin punya rasa tanggung jawab. Juga beribadah nggak perlu dibangunin lagi, punya tahu bahwa waktunya beribadah, membantu keluarga, menjadi orang yang bisa belajar mandiri dan sukses di tengah-tengah kehidupan. Tentunya hidup beriman setelah disudi nggak langsung kakinya, napaknya di jalannya di udara ya, enggak, kalian tetap masih bisa ya marah, masih bisa bersalah, tapi kalian terus menjadi pribadi yang semakin dewasa. Orang yang semakin dewasa kan harus punya rasa tanggung jawab sendiri, beriman, bertanggung jawab di tengah-tengah keluarga kalian untuk masa depan. Kalau kalian berhasil, yang senang tentunya Tuhan, tenang keluarga kalian, bahwa papa mama sudah memperkenalkan Kristus, papa mama sudah membawa kalian untuk mengenal percaya kepada Kristus. Kiranya apa yang kita lakukan Tuhan dimuliakan. Amin. Sekalian mari kita berdiri bersama gereja segala abad dan tempat. Mari kita ikrarkan pengakuan iman kita dengan berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Paling langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus tenang, persekutuan Maha Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Saya akan memanggil yang akan kasih masuk dengan nama Saudari Stella Elisa. Kami berikan Pak Saudara Stella, saya undang teman-teman. Setelah menerima, kita akan berdoa. Bapak Ibu, saya mau berdiri, kita akan berdoa untuk Stella. Dia adalah aktivasi masuk ke gereja kita, karena kita menyerahkan pelayanan kehidupan ke depan kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini ada anggota jemaat baru Stella Elisa. Terima kasih dia sudah menjadi bagian dalam kehidupan pelayanan di Gereja Kristus Ketapang, terutama di pos Villa Tangerang. Sertailah kehidupannya ke depan, pelayanannya, studinya, masa depannya. Tuhan memberkati anak ini. Biarlah segala yang dilakukannya berhasil sebab Tuhan yang mengasihinya. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan Stella Elisa dalam kehidupan ke depan dengan berkat yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa ini. Amin. Silakan dulu Dimas. Bapak Ibu, kita akan melaksanakan CD untuk kedua anak kita, saudara kita. Cek. Cek. Cek.
Ya, kita terlalu besar suara. Kita akan melanjutkan untuk ibadah CD, untuk pelaksanaan CD. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, sudah beberapa minggu diwartakan di dalam warta Gereja Kudus Ketapang dan tidak ada keberatan yang sah, maka dalam ibadah minggu ini kita akan melaksanakan penempuhan atau CD saudara-saudara kita, itu Iren Wijaya dan Rosalia Raharja. Dan sebelumnya saya undang kalian untuk mendengarkan pertanyaan-pertanyaan. Ada 5 pertanyaan sekaligus, nanti kalian menjawabnya satu-satu, mulai dari Iren lalu Rosalia. Saya undang kalian untuk bangkit berdiri. Untuk anggota sini, pertanyaan yang pertama sampai dengan ayat yang kelima saya akan membacakan terlebih dahulu. Yang pertama, apakah saudara mengaku percaya akan Allah, Bapa dan kuasa dan Bapa yang Maha Kuasa yang menjadikan langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, dan akan Roh Kudus yang memimpin kepada segala kebenaran. Yang kedua, apakah saudara sesungguhnya menerima kitab suci, perjanjian lama dan perjanjian baru, adalah firman Allah yang diilhamkan Roh Kudus dan menjadi pedoman iman serta hidup saudara? Yang ketiga, apakah saudara sesungguhnya menerima Tuhan Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat sebagai kenyataan pertobatan saudara? Yang keempat, apakah saudara berjanji untuk sedapat-dapatnya melakukan kehendak dan perintah Allah? Yang kelima, lebih lanjut, apakah saudara berjanji menurut kewajiban saudara sebagai anggota Gereja Kristus yang setia, misalnya menghadiri kumpulan-kumpulan kebaktian jemaat, menghadiri dan mengambil bagian dalam perjamuan kudus, membantu pekerjaan Tuhan melalui gerejanya, baik dengan doa, tenaga, maupun persembahan saudara? Apa jawab saudara Iren Wijaya Hidayat? Apa jawab Rosalia Raharja? Ya, Bapak Ibu sekalian, inilah jawaban anak-anak kita. Kita bersyukur untuk jawaban mereka. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum mereka kita akan. Tuhan, terima kasih untuk pimpinan dan penyertaan-Mu atas anak-anak kami. Sertailah mereka yang sudah mengaku di hadapan Tuhan dan jemaat. Kiranya Tuhan menolong. Amin. Akan saya panggilkan yang sini dengan nama Saudari Rosalia Raharja. Yang kedua, Saudari Iren Wijaya Hidayat. Allah sumber kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Yesus Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu, Iren Wijaya Hidayat, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu, Rosalia Raharja, di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin.
Saya undang kalian menghadap ke depan. Bapak Ibu sekalian, inilah jemaat baru kita. Selamat datang di tengah-tengah keluarga besar dan tubuh Kristus. Masuklah, ambillah bagian dalam persekutuan pelayanan bersama keluarga besar Gereja Kristus Ketapang. Respon jemaat. Berdiri, mari kita berdoa buat mereka agar Tuhan menyertai kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menambahkan anggota jemaat baru buat kami. Anggota sini yang Tuhan sudah menyertai mereka. Dari anak-anak sampai saat ini, kami menyerahkan kehidupan mereka ke depan. Biarlah kasih Tuhan, penyertaan Tuhan ada dalam kehidupan Irene, ada dalam kehidupan Rosalia. Biar Tuhan menyertai masa depan mereka, studi mereka, cita-cita mereka, apapun yang mereka sedang bawa dalam kehidupan masa depan mereka. Tuhan yang memberkati orang tua yang sungguh sukacita karena mereka boleh memperkenalkan Kristus di dalam kehidupan mereka. Tuhan sertailah, biarlah mereka boleh menjadi anggota tubuh Kristus, bersama-sama membangun gereja ini untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Silakan Lia sama Irene boleh menerima Alkitab. Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita pada hari ini dengan didasari dengan ayat dari Alkitab Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, dan sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Bapak Ibu, di masa pandemi ini kita tidak akan mengedarkan kantong persembahan, tetapi kita akan memberikan persembahan lewat transfer, lewat rekening GKK yang ada tertera di layar, BNI dan BCA. Dan itu yang cara pertama. Yang kedua, bisa juga dengan cara menggunakan alat bayar elektronik seperti OVO dan lain-lain. Atau ada juga cara yang ketiga bagi jemaat yang sudah mengumpulkan di dalam amplop, nanti setelah ibadah selesai, yang berada di gereja menyerahkan setelah ibadah kepada badan pengurus, dan yang ada di rumah boleh mengumpulkannya dan menyerahkan kepada badan pengurus. Terima kasih. Mari kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan, menyerahkan kepada Tuhan dan masuk dalam doa serta. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu dalam kehidupan kami yang tidak pernah putus-putusnya kami terima. Biarlah apa yang kami sudah bawa, Tuhan memberkati, baik secara transfer ataupun kami berikan. Biarlah kami yakin Tuhan pelihara hidup kami sampai hari ini. Kami berdoa untuk kehidupan, pekerjaan, usaha, apapun yang dilakukan, biar Tuhan memberkati. Besar kecil yang kami berikan, kami bawa dengan ketulusan hati kami, Tuhan. Biarlah Kau berkati. Kami juga berdoa untuk gereja kami, Gereja Kristus Ketapang, dengan pos-pos yang ada. Tuhan menyertai setiap pelayanan para hamba Tuhan, majelis, bahkan setiap keputusan yang akan dilaksanakan. Biarlah Tuhan yang berkenan. Terlebih kami mau berdoa untuk pelaksanaan perjamuan kudus tanggal 2 April nanti. Biarlah Tuhan menolong kami semua. Bahkan pemberian anggur dan hosti yang akan dilaksanakan di gereja ini hari ini, bahkan juga selanjutnya, Tuhan menolong
sungguh persekutuan bersama-sama Tuhan persiapkan kami. Terlebih biarlah persekutuan itu mengingatkan persekutuan kami dengan Tuhan, karena Tuhan sudah mati di atas kayu salib, bangkit, bahkan berjanji akan datang kembali menjemput orang-orang yang mengasihi Tuhan. Pimpinlah kami semua dan persiapkan hati kami dengan sungguh-sungguh. Terlebih kami juga mau berdoa untuk gereja di tempat ini, menyerahkan seluruh jemaat Tuhan. Tuhan memberkati kami semua dari sekolah minggu sampai dewasa, terutama mungkin untuk jemaat yang sudah selama ini mungkin mereka tidak bisa beribadah karena keterbatasan mereka, karena hal-hal yang tidak bisa dia lakukan. Kami berdoa biarlah Tuhan memberikan kekuatan iman, memberikan pengharapan di dalam Kristus saja di dalam kehidupan iman kami. Terlebih mereka yang sudah sepuh atau sudah lansia, Tuhan berkatilah supaya iman mereka, kesehatan mereka, apapun yang mereka gumuli dalam usia lanjut, Tuhan memberkati. Yang menyerahkan seluruh jemaat, bahkan yang bergumul dengan kelemahan tubuh juga, Tuhan memberkati mereka dan memberikan mereka kesembuhan. Terlebih anak-anak kami dalam minggu-minggu ke depan, mereka akan masuk dalam minggu-minggu ujian. Ya Tuhan, berikanlah anak-anak kami kekuatan kesehatan hikmat, agar mereka dapat belajar dengan baik. Kau tahu saat-saat ini dalam ibadah online, Tuhan sertailah mereka semua. Mungkin anak kami banyak bermain dengan gadget mereka. Tuhan berikanlah kesadaran sehingga kami sebagai orang tua mengarahkan, kami boleh mendampingi, bahkan mereka anak-anak boleh punya kesadaran sendiri untuk belajar, untuk mengerti pelajaran mereka, dan mereka boleh berhasil di tangan Tuhan. Sekali lagi kami menyerahkan seluruh keluarga jemaat di tempat ini ya Tuhan. Biarlah Kau hadir di tengah-tengah sukacita mereka, hadir di tengah-tengah pergumulan mereka, apapun yang mereka alami di dalam kehidupan hari lepas hari. Yakinilah Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Terima kasih sampai hari ini keluarga kami diberikan kecukupan oleh Tuhan. Biarlah kami merasakan sukacita karena itu pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan memberkati dengan seluruh usaha untuk membawa kemajuan negara ini. Presiden kami Pak Jokowi, berikanlah kesehatan agar melaluinya Indonesia boleh maju. Dan kami serahkan juga lingkungan kami di daerah Tangerang, gereja-gereja sekitar kami yang mungkin juga belum bisa membuka ibadah. Tuhan menyertai jemaat mereka dan mereka tetap dalam naungan dan cinta kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh doa kami di Tuhan dan alaskan doa ini dengan nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Jemaat sekalian, pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera. Kami pulang dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami senantiasa kepada Tuhan, Gembala kami yang baik. Jadilah saksi Tuhan yang setia. Kami siap menjadi saksi-saksinya yang setia. Yesus Juru Selamatku. Sebagai lagu pemutusan